Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Try and Catch. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebuat social link seperti Linktree gitu. Cuman ini kita buat sendiri, yang backgroundnya bisa nyala-nyala kayak tadi itu. Pertama kita harus bikin dulu projectnya dengan perintah npx create react app. Terus kita lanjutkan dengan nama projectnya, misalnya aja web interaktif. Tunggu aja prosesnya selesai. Kalau sudah selesai nanti muncul seperti ini. Dan untuk memulainya kita bisa masuk ke directory projectnya dengan perintah cd. Terus dilanjutkan dengan nama projectnya. Jika udah tinggal tekan enter aja. Terus kita buka text editor kita menggunakan kode titik. Terus di enter. Terus kita tutup bagian yang udah nggak diperlukan lagi. Jadi ini adalah initial project dari React. Untuk jalaninnya kita bisa pakai perintah npm run start. Nah sekarang udah jalan di port 3000. Dan untuk dependensi yang kita perlukan nanti namanya adalah particle bg, particle script bg. Kita bisa install via npm. Oh ya, perlu gue ingatin juga bahwa untuk mengikuti tutorial ini kalian harus udah install yang namanya Node.js ya. Kalau udah nanti tinggal paste aja di terminal dan enter. Dan untuk penggunaannya kalian tinggal ikuti cara ini. Pertama kita hapus dulu bagian yang udah nggak diperlukan. Terus kita paste di sini dan jangan lupa untuk kita import di bagian atas. Oke, sudah ke import dan kita save. Untuk tipenya sendiri kita pakai tipe yang text. Nah, sekarang sudah jadi untuk bagian backgroundnya. Jadi cuman semudah itu ya teman-teman. Karena emang udah ada library-nya, jadi kita tinggal pakai aja dan kita pasang. Dan untuk kontennya sendiri kita bikin card di tengah-tengah. Terus kita tinggal bikin dulu struktur HTML-nya. Dan kita beri reset styling. Kita berikan padding 0, margin 0. Terus kita style card-nya. Namun sebelumnya kita beri style dulu di bagian bodinya agar card-nya itu menjadi di tengah-tengah. Kita bisa berikan stylenya display-nya flex. Terus justify kontennya center. Ini merupakan rata horizontal, sedangkan untuk align item itu untuk rata vertikal. Terus jangan lupa kita import stylenya. Di sini masih belum ada terlihat apa-apa, emang karena belum ada konten yang kita berikan. Kita coba berikan dengan H1. Kita beri hello world. Terus kita kasih warna putih agar terlihat. Oke, sekarang udah berada pas di tengah-tengah. Dan sekarang udah ada tulisan di tengah dan backgroundnya juga udah hidup, udah berkeliaran. Bagus banget sih backgroundnya ini. Terus kita styling lagi, lanjut untuk ubah warna backgroundnya jadi agak-agak putih kegelap-gelapan gitu. Terus biar gampang stylingnya kita split aja layarnya, yang sebelahnya text editor, terus yang sebelah kanannya adalah browser. Terus kita berikan styling seperti padding agar nggak terlalu mepet konten dengan outline-nya. Kita berikan namanya profile aja di sini. Kita beresin dulu tabnya karena tadi sedikit berantakan. Oke, terus kita tambahkan gambar di sini.
Gambarnya kita ambil dari gambar React aja ya, biar cepat. Kita ambil gambar ini, tinggal arahin aja ke pet gambar tersebut. Oke, udah nampil. Sekarang kita tinggal lanjut bagian nama dan juga deskripsinya. Kita tulis di sini seputar programming dan kita hapus bagian H1-nya karena udah nggak digunakan lagi. Terus untuk bagian bawahnya kita berikan sebuah div yang di dalamnya ada href. Href ini digunakan untuk navigasi ke URL lainnya. Jadi kalau misalnya ada sebuah tombol yang diklik terus berubah URL-nya, nah itu menggunakan href. Oke, kita balik lagi ke bagian stylenya. Untuk selektornya kita ambil yang btn action, kita berikan padding, terus kita berikan background, kita berikan juga text decorationnya none biar nggak ada garis bawahnya. Di sini masih terlihat melebihi dari box parentnya. Kayaknya ini karena kita belum ngasih box sizing border box. Kalau udah, sekarang udah sesuai dan sudah di dalam. Kita bikin juga kelas untuk text center untuk memberikan style pada bagian yang ingin kita ratakan center. Terus kita beri style juga untuk bagian avatarnya. Sebenarnya ini enggak harus benar-benar kalian ikuti secara keseluruhan. Ini kalian bisa improve sendiri, misalnya ganti warnanya, terus misalnya desainnya juga pengen diubah. Sebenarnya bagian intinya di backgroundnya itu kita sudah selesai. Jadi instalasi untuk backgroundnya itu cukup gampang sekali ya teman-teman. Kita rapiin dikit-dikit. Ini hover ini adalah ketika mouse itu tepat di atas button itu. Nanti kita pengennya buttonnya itu berubah warna ketika kita hover atau kita letakkan mouse di atasnya. Untuk __blue itu merupakan variabel yang ada di CSS ya. Jadi kita bisa menggunakan variabel biar selaras warnanya. Terus biar nggak langsung transisinya itu nggak langsung plug gitu, kita kasih transition 1 detik dengan menggunakan cubic bezier. Terus di bagian cardnya kita berikan max width biar nggak terlalu lebar banget nanti ketika kontennya itu banyak. Terus buttonnya kita berikan background transparan tapi agak kehitam-hitaman. Terus di bagian bagian titelnya juga kita berikan background content. Kita bikin kelas juga namanya RD12, artinya radius 12 pixel, dan juga P8 artinya
padding 8 pixel. Untuk kita pakai di bagian titelnya, bagian nama. Nah, sekarang sudah terlihat lebih bagus. Font family-nya kita ubah dulu ke sans serif biar agak lebih bagus lagi. Sampai sini sebenarnya sudah lumayan bagus. Mungkin improve-nya kita bisa perbesar tombolnya seperti ini, mungkin cukup. Dan kita akan install React Icon itu untuk memberikan icon nanti di tombol. Dan untuk menggunakannya kita tinggal cari aja ikonnya, misalnya Instagram. Sini udah muncul beberapa icon, terus kita tinggal pilih aja yang kira-kira cocok dengan kita. Contohnya yang ini, kita tinggal klik untuk copy, terus tinggal kita paste di situ. Jika udah, kita bikin dulu span untuk menampung nilai dari Instagram. Sampai sini udah muncul, tapi ini terlalu mepet, jadi kita harus berikan jarak. Untuk itu kita seleksi dulu span yang ada di dalam btn action tadi. Dan kita ratakan dulu dia menjadi di tengah secara vertikal, karena kalau kita lihat itu lebih tinggi bagian icon daripada tulisannya. Jadi kita perlu menambahkan align item center. Stipe kontennya kita nggak perlu kayaknya, jadi kita hapus. Terus kita tinggal styling aja bagian spannya. Maaf, ini nggak perlu pakai titik. Dan kita berikan margin left. Untuk margin ke kiri kita berikan misalnya 12 pixel, tapi terlalu jauh, kita ubah lagi ke 8 pixel. Oke, terlihat lebih bagus. Dan sekarang kita tinggal duplikat aja untuk tombol-tombol yang lainnya. Dan kita tinggal ambil lagi ikonnya di React Icon tadi. Dan jangan lupa diimport di bagian atas. Kita duplikat aja dari button Instagram, tapi di sini sumbernya dari Font Awesome. Kalau yang di atas ini dari Bootstrap, tapi kalau yang TikTok ini kita ngambil yang dari Font Awesome. Oke, sekarang udah nampil logo TikTok. Kita duplikat lagi untuk logo YouTube. Kita pilih yang ini, kayaknya yang selaras. Tinggal copy dan paste di sini. Terus ganti tulisannya jadi YouTube. Kayaknya ini ada tipe, harusnya YouTube-nya pakai U ya. Tapi karena udah direkam duluan sebelum gua isi suara, jadi kalian jangan ikuti tulisan yang salah. Oke, sekarang udah nampil 3 button. Dan ini udah mirip banget sama yang link di TikTok gua. Sekarang kita tambahin deskripsinya di sini biar kontennya agak sedikit memanjang ke kanan. Oke, segini terlihat lebih bagus. Dan inilah hasilnya. Jadi buat teman-teman, selamat mencoba. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian tanyakan aja.
Dan di next video kita akan bikin ada tulisan yang bergerak seperti ini, dan juga kita nanti akan bikin settingan dark mode-nya. Jangan lupa like apabila video ini bermanfaat dan share ke teman-teman kalian yang ingin belajar pemrograman. Thank you for watching.